Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 soal di buku Kimia Erlangga. Oke, langsung aja kita mulai. Soal nomor 1. Soal nomor 1, kata kuncinya adalah, nah ini kalor 10 kJ. Diserap ya, menyerap 10 kJ positif, kemudian menerima kerja sebesar 100 Joule, artinya menerima kerja 10 Joule sama dengan 0,1 kilojoule. Nah, kemudian yang ditanya adalah perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam simbolnya adalah delta E, yaitu Q plus W, sehingga tinggal kita jumlah 10 plus 0,1 sama dengan 10,1 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, nah diketahui, nah ini ada air pada suhu berapa? 25 derajat. Air 100 ml 25 derajat, dan juga ada alkohol 100 ml 25 derajat Celcius, sama-sama dipanaskan dengan kecepatan dan kondisi sama. Nah, ini setelah 3 menit alkohol mencapai 50 derajat Celcius. Ini 3 menit mencapai 50 derajat Celcius. Kemudian suhu air mencapai 50 derajat Celcius setelah 2 menit. Nah, ini hanya 2 menit saja. Nah, ini menjadi 50 derajat Celcius. Nah, jika jumlah kalor yang diterima air sebanyak Q, oke, di sini sebanyak X kilojoule, maka kalor yang diterima alkohol adalah, nah ini hati-hati teman-teman, ini adalah pertanyaan yang menjebak, karena di sini dipanaskan dengan kecepatan dan kondisi yang sama, makanya Q-nya itu sama. Jadi di sini juga X kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, cuman mungkin teman-teman ada yang bingung nih. Terus fungsinya apa yang 2 menit dan 3 menit? Nah, jadi kalor itu tidak berhubungan dengan waktu. Yang berhubungan dengan waktu adalah daya, oke? Q per T. Nah, itu adalah daya ya. Simbolnya P. Ini juga seperti itu. Dan juga ada faktor lain, yaitu kalor jenis air dengan kalor jenis alkohol berbeda. Namun panas yang masuk karena sumbernya sama. Oleh karena itu Q yang diterima adalah sama. Oke, clear ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu kita memilih. Yang ditanya adalah reaksi eksotermis. Yang manakah reaksi eksotermis? Oke. Nah, untuk yang pertama, delta H produk dari gambar bisa dilihat ya, lebih tinggi ya. Lebih tinggi dibanding delta H bereaksi.
Oleh karena itu, entalpi reaksinya bernilai delta H produk dikurang delta H pereaksi. Nah, karena ini lebih besar, yang ini lebih kecil, besar kurang kecil hasilnya pasti positif. Berarti yang pertama itu adalah endo. Nah, kemudian untuk yang kedua, di gambar dapat dilihat sistem melepas kalor. Karena melepas kalor, dia adalah eksotermis. Kemudian untuk yang ketiga, nah yang ketiga ini udah jelas nih, delta H-nya udah negatif. Delta H sama dengan negatif, artinya eksotermis. Jadi jawaban pada soal ini adalah 2 dan 3 yang E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini ada banyak dari reaksi. Nah, yang ditanya adalah reaksi endoterm yang mana? Nah, ini kita bahas satu-satu. Soal nomor 6. Nah, jadi yang pertama, nah ini ada kata kuncinya nih. Penurunan suhu. Penurunan suhu. Jadi artinya adalah reaksi endotermis, penurunan suhu. Ini salah satu cirinya ya. Kemudian yang nomor 2, kenaikan suhu. Nah, ini kenaikan suhu adalah ciri dari reaksi eksoterm. Kemudian nomor 3, pita tembaga ditambah serbuk belerang. Tidak terjadi perubahan tetapi berubah menjadi zat padat hitam setelah dipanaskan. Kemudian reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Jadi artinya pemanasan itu hanya untuk katalis. Untuk apa ya katalis? Atau untuk energi aktivasi namanya. Bukan untuk reaksi. Sehingga sebenarnya tidak butuh panas. Oleh karena itu reaksinya adalah tidak butuh panas, artinya adalah eksoterm. Kemudian untuk yang nomor 4, nah ini baru, jika dipanaskan berubah, artinya butuh panas. Apabila pemanasan dihentikan, perlahan-lahan tidak berwarna, artinya memang betul-betul butuh panas. Oleh karena itu reaksinya adalah endoterm. Nah, jadi yang reaksi endoterm adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kamu belajar hari ini dan merasakan manfaatnya, jangan lupa di-share, like, dan juga subscribe.